Hai semua, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis coronavirus. COVID-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok pada Desember 2019 di kota Wuhan, China. COVID-19 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan penyebaran COVID-19 ini sebagai pandemi. Akibat COVID-19 ini membuat dunia mengalami krisis kesehatan global dan sosial ekonomi dengan penurunan yang sangat drastis. Di Indonesia sendiri, penyebaran COVID-19 ini baru terjadi di akhir Maret 2020, tepatnya di kota Depok. Selanjutnya, virus ini menyebar dengan cepat sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap harinya, korban virus COVID-19 terus bertambah, sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencegah penyebaran lebih banyak, pemerintah memutuskan untuk menghentikan segala kegiatan di luar rumah, baik pekerjaan di luar maupun sekolah. Dengan kata lain, pemerintah melockdown semua kegiatan dengan cara pembatasan sosial dan penutupan di tempat-tempat keramaian. Akibat dari COVID-19 ini dan lockdown, terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Pendidikan yang biasanya tatap muka menjadi daring. Dan kesehatan makin menurun dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan menimbulkan beberapa kematian di wilayah Indonesia dan banyak kematian di wilayah Indonesia. Penyebab virus SARS-CoV-2 ini adalah virus zoonotik replikasi di sitoplasma sel binatang yang berasal dari unta, kucing, kelelawar atau ular, virus single-stranded RNA coronavirus, hewan dengan COV dan dapat menginfeksi manusia. Masuk ke dalam sel manusia melalui reseptor ACE2 yang berada di paru, ginjal, jantung, dan usus. Penularan. Penularan COVID-19 ini bisa melalui binatang ke manusia ataupun manusia ke manusia. Dari manusia ke manusia, penularannya melalui droplet saluran nafas, baik itu batuk atau bersin. Kontak erat atau kontak fisik, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus dan menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan. Gejala COVID-19 bervariasi, tergantung imunitas tubuh, virulensi kuman, mulai dari tidak bergejala, gejala ringan, progresif, sampai mengancam jiwa atau kematian. Demam seperti gejala flu, batuk, dan nyeri kepala, infeksi saluran pernafasan atas dan atau bawah disertai kesulitan bernafas atau sesak nafas, diare, terutama setelah virus menyerang saluran pencernaan, fatigue, letih, lemah, lesu. Pada kasus yang berat terdapat gejala pneumonia dengan gambaran CT scan abnormal, batuk darah, limfopenia, dapat disertai dengan komplikasi ARDS, gagal jantung, gagal ginjal, sampai kematian. Definisi operasional kasus. Pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat. Pasien dalam pengawasan, contohnya seseorang mengalami demam di atas dari 38 derajat Celcius sampai di atas 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan atau gambaran radiologis. Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Imun compromise, karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas, dan memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Tata laksana COVID-19
Pasien dalam pengawasan, tindakannya adalah rawat inap atau harus isolasi, ambil spesimen dan kirim ke lab rujukan. Kontak erat pasien juga dilakukan pemantauan kondisi kesehatannya. Pasien dalam pengawasan 2. Seseorang dengan demam di atas 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki salah satu dari paparan berikut. Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, Cina termasuk kota Wuhan atau kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei, Cina termasuk kota Wuhan. Orang dalam pemantauan, seseorang yang mengalami gejala demam di atas 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Kasus probable, pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif tidak dapat disimpulkan, atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan coronavirus atau beta coronavirus. Kasus konfirmasi, seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Orang dalam pemantauan, tindakannya adalah pasien bisa rawat biasa atau rawat jalan. Tidak perlu pemeriksaan spesimen. Puskesmas melakukan pemantauan kondisi pasien setiap hari, kurang lebih selama 2 minggu, menggunakan form pemantauan. Apabila mengalami perburukan atau pneumonia, maka dibawa ke rumah sakit rujukan. Orang dalam pemantauan dilakukan berkala untuk mengevaluasi adanya pneumonia atau perburukan gejala selama 14 hari. Apabila mengalami pneumonia atau gejala berlanjut, rujuk ke rumah sakit rujukan untuk tata laksana lanjutan. Orang dalam pemantauan harus melakukan isolasi diri di rumah. Petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan melalui telepon, idealnya kunjungan secara berkala atau harian dilakukan oleh petugas layanan primer dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung, bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan pasien dalam pengawasan probable atau konfirmasi. Kontak erat dikategorikan menjadi 2, yaitu kontak erat risiko rendah, bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan, kontak erat hingga risiko tinggi. Bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probable, kontak erat ini termasuk orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, Cina termasuk kota Wuhan pada 14 hari terakhir tanpa gejala. Termasuk kontak erat adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus, orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan, orang yang tinggal serumah dengan pasien, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien, orang yang berpergian dalam satu alat angkut, orang yang bekerja bersama dengan pasien. Surveillance dan deteksi dini, kontak erat atau risiko rendah. Surveillance dilakukan pada keluarga dan petugas kesehatan yang kontak untuk pasien dan pengawasan. Untuk kontak erat dan risiko rendah dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan pasien dalam pengawasan. Pasien dianjurkan melakukan pembatasan diri dan selalu memantau perkembangan gejala secara mandiri. Dilakukan di rumah atau fasum atau alat angkut sesuai kondisi selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan probable atau konfirmasi pasien. Dilakukan pengambilan spesimen swab pada hari pertama di hari ke-14. Cara mencegah dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker dengan benar, mengecek suhu tubuh secara teratur, menghindari keramaian, jangan pernah menyentuh muka dengan tangan yang kotor.
Selain itu, kita dapat menjaga juga dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi yang komplit, vaksinasi 1, 2, 3, booster 1 dan booster 2, dan lanjutannya. Dengan vaksinasi ini, kekebalan tubuh penerima vaksin akan terbangun sehingga siap menghadapi COVID-19 apabila terpapar. Beban tenaga medis akan turun dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit akan meningkat. Upaya memutus pandemi bersama-sama akan semakin terasa. Oke, sekian penjelasan saya mengenai COVID-19. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.